Halo Sobat Bahas Bola, Eh, balik lagi di channel gue. Dan malam ini gue mau kembali membahas soal Timnas Indonesia dan peluangnya untuk lolos ke babak 16 besar. Nah, di hari ini itu ada dua pertandingan yang sebenarnya bisa menentukan nasib Timnas Indonesia untuk melaju ke babak 16 besar. Tadi itu ada India melawan Suriah dan uh, juga Palestina melawan Hong Kong. Tapi sayang kedua-duanya itu pertandingan yang kita harapkan sebenarnya imbang. Jadi kalau itu imbang, timnas Indonesia udah pasti lolos sebelum atau bahkan sebelum melawan Jepang gitu. Tapi kenyataannya mungkin memang kita harus berusaha sendiri, nggak ngandelin dari hasil negara atau grup lain gitu kan. Ya memang kalau memang udah eh, takdirnya timnas lolos, pasti nanti akan ada caranya sendiri sih gitu. Ya, mungkin malam ini kita masih harus bersabar nunggu laga besok, eh, Indonesia melawan Jepang. Oke, gue juga mau bahas sebenarnya Indonesia melawan Jepang ini uh, ada satu hal positif ya sebenarnya. Kita nih sebenarnya kita main tanpa beban aja, atau jangan kita kita mainnya nothing tulus aja gitu. Karena yang sebenarnya tertekan itu ya Jepang, dari segi mereka secara, ya di atas kertas kualitasnya mungkin bisa dibilang lebih di atas Indonesia, tapi di situ juga itu yang ngebuat pressure mereka bisa nggak nih main lepas atau bahkan mendapatkan hasil yang mereka inginkan melawan Indonesia gitu. Nah sebaliknya Indonesia tuh ya memang bukan negara yang diunggulkan, jujur aja di Asian Cup, karena kan kita juga negara yang ya bisa dibilang kalau dari segi ranking FIFA kita aja nomor 2 eh, terendah kan di peserta Piala Asia ini. Tapi balik lagi, itu kan cuma angka. Nah, gimana caranya kita buat ngantisipasi Jepang itu bakalan kita lihat pada pertandingan besok gitu. Tadi gue sempat nonton juga press conference-nya Sintayong uh, untuk laga besok. Tadi dia bilang emang dia nggak mau mikirin hasil dari grup atau negara lain itu, karena dia pengen uh, mencoba Indonesia dan berjuangnya tuh besok gitu kan. Nah, untuk Jepang juga mereka sangat serius mempersiapkan laga untuk besok karena posisi mereka juga belum aman sebenarnya. Mereka saat ini memang ada di posisi 2 dengan 3 poin, tapi ya pasti mereka akan serius untuk mempersiapkan laga besok gitu. Apalagi kalau sampai mereka kalah, ya itu masih kecil kemungkinan juga mereka bisa lolos gitu. Nah, itu yang tadi gue maksud dengan beban yang sebenarnya ada di pundak Jepang gitu. Negara yang ya banyak orang yang menuntut mereka harus menang. Bahkan mereka sebelum ikut Piala Asia aja ini melakukan 10 kali tanding melawan negara-negara Eropa dan negara Amerika Latin dan mereka menang gitu. Tapi kemarin ya mereka akhirnya kalah juga kan sama Irak gitu. Nah, Jepang ini walaupun negara yang bisa dibilang lebih secara di atas kertas lebih dari kita, tapi bukan tanpa celah juga. Pasti mereka punya kelemahan. Mereka juga, tadi gue juga sempat lihat mereka sekarang latihan tendangan jarak jauh dan juga back mereka dilatih untuk crossing crossing tinggi gitu. Mungkin mereka uh, mengira besok Indonesia akan memainkan strategi pertahanan yang cukup dalam dan juga melakukan serangan-serangan balik melalui long ball gitu kan. Itu yang mereka antisipasi. Nah, untuk Indonesia sendiri, gue sendiri yakin kita bisa atau kita punya kans untuk lolos ke babak 16 besar dengan cara kita sendiri. Mungkin emang ini udah dipersiapkan oleh Tuhan kalau emang takdirnya timnas kita emang harus lolos ke babak 16 besar gitu. Kita doain aja sekali lagi, timnas Indonesia butuh doa dan support kita sebagai supporter dan pecinta timnas. Walaupun nantinya amit-amitnya ya nggak sampai juga lolos ke 16 besar, kita juga jangan pernah ngehujat mereka karena ini adalah udah sebuah prestasi.
ini sebuah prestasi yang ya bisa dibilang kapan sih kita lolos ke Piala Asia melalui jalur kualifikasi gitu, udah lama banget. Dan uh, gue pribadi ngerasa Sintayong harus tetap ada di tim Indonesia untuk ya melanjutkan program-program dia, dan ini udah bagus banget. Dan kita mungkin lagi ada di masa dimana nantinya kalau emang kita bisa lolos lagi di Piala Asia 2027, ini pemain-pemain yang ada di timnas sekarang itu lagi masa kemasan banget gitu. Jadi kita sebagai pencetak timnas dukung terus, jangan sampai kita juga ngehujat mereka, karena mereka semuanya udah uh, apa ya, pengen juga lah berprestasi Indonesia gitu. Dan sekali lagi, prestasi juga bukan soal trofi kan. Nah, jadi sampai mereka ada di titik ini pun ini udah sebuah prestasi buat negara kita. Bahkan tadi juga di press conference, uh, Egy yang datang di press conference, dan Egy bilang kalau semua teman-temannya dan semua seluruh elemen di tim tuh udah siap buat laga besok. Bahkan dia sempat bilang kalau ia ngebawa nama Indonesia itu bahkan dia rela sampai mati gitu kasarnya buat ngebela bangsa gitu. Jadi kita harus apresiasi sekali lagi perjuangan timnas kita. Lolos ataupun gak lolos itu semua pasti udah ada jalannya, dan semoga kita harapkan yang terbaik buat timnas Indonesia selalu. Oke, semangat terus dukung timnas. Sampai jumpa di video selanjutnya.